Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kembali kita mengaji fikih ibadah dengan menggunakan kitab Ghayatul Muna, syarah kitab Safinatun Najah, karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu wa ra'ah, selaku rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Kita sekarang memasuki pembahasan yang baru. Setelah di video-video sebelum ini kita mengaji daripada bab-bab tayamum, sekarang kita memasuki bab pembahasan yang baru di dalam kajian fikih ibadah, yaitu kita sudah memasuki tentang najis-najis. Tepatnya sekarang kita berada di faslun alladzi yadhuru minan najasat, pasal yang menjelaskan daripada hal-hal yang suci dari sesuatu yang najis, alias ada beberapa hal, ada sesuatu yang dirinya itu asalnya najis tapi bisa berubah menjadi suci, yaitu ada 3 hal disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ini. Yaitu yang pertama disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna ini, yaitu perubahan yang terjadi itu disebut dengan al-istihalah. Bahasa fikihnya yaitu adalah al-istihalah, berubah dari sesuatu yang najis berubah menjadi sesuatu yang suci. Dan termasuk al-istihalah, dan definisi daripada al-istihalah itu adalah inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqaihi bihalihi, yaitu berubahnya sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain, tapi ainnya sesuatu tersebut masih tetap dengan utuh biasa, enggak berubah. Jadi kalau dia cair masih tetap cair, seperti itu dan lain sebagainya. Di sini qala Syarqawi, Imam Syarqawi mengatakan, minal istihalat, di antara sesuatu yang istihalah, yang berubah dari sesuatu yang najis ke sesuatu yang suci, yaitu adalah inqilabud dami labanan, berubahnya ad-dam, darah, menjadi laban, menjadi susu. Karena susu itu kalau kita tahu asalnya itu adalah dari darah, tapi berubah menjadi susu. Au maniyan, au alaqatan, au mudghatan, atau bahkan darah bisa berubah menjadi mani, atau alaqah, segumpal darah, atau segumpal daging. Wa qilabul baydati farakhan, ya, berubahnya sesuatu telur menjadi farakh, ya, suatu istilah di dalam bahasa Arab yang bernama farakh. Farkhon yaitu anak unggas ataupun anak burung yang menetas dari telurnya. Kemudian wadamu dhabiyah miskan, dan darah daripada kijang atau dhabiyah, sejenis kijang, yang mana darah tersebut itu bisa berubah menjadi misik, minyak wangi misik yang wangi. Nah, ini termasuk istihalah juga. Wa tuhrul ma'il qalil bil mukatsarah fa inna istihalatun 'alal aswah, dan sucinya air yang sedikit dengan cara ditambah-tambahi air sehingga menjadi banyak dan menjadi suci. Itu juga termasuk istihalah menurut pendapat yang aswah, yang paling benar. Baik, 3 hal ini yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah ini, itu adalah 3 hal yang berubah dari sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Tapi di nomor 3 nanti yang kita bahas, itu ada perdebatan, ada pandangan yang perlu dipertimbangkan lagi, apakah itu termasuk istihalah atau enggak. Simak sampai akhir video. Kemudian
Selain daripada tiga hal tersebut, ya, maka nggak ada lagi sesuatu yang dari najis berubah menjadi suci. Itu nggak ada. Makanya di sini pengarang kitab Safinatun Najah cuma menyebutkan tiga. Sedangkan yang lain seperti yang barusan saya sebutkan, di antaranya adalah telur menetas menjadi anak, itu seperti seperti kayak termasuk saja, tapi bukan yang inti istihalah seperti tiga hal yang disebutkan daripada pengarang kitab ini Safinatun Najah. Oleh karena itu ada permasalahan. Kalau seandainya ada anjing ini jatuh fi mallahatin, ya, di tempat biasa untuk mengolah atau membuat garam. Ini gimana hukumnya? Setelah dia jatuh terus mati jadi bangkai, kemudian ternyata jadi garam. Nah, ini hukumnya gimana? Hukumnya tetap garam tersebut nggak bisa menjadi suci. Ya, garam tersebut nggak bisa menjadi suci karena dia dari bangkai najis. Ya, dari bangkai yang najis, apalagi anjing, ya, apalagi anjing itu nggak bisa berubah, ya, nggak bisa berubah karena dia juga termasuk daripada tiga hal ini yang termasuk istihalah, sesuatu yang najis berubah menjadi sesuatu yang suci. Pamithlu dzalika, ya, dan termasuk daripada itu kalau seandainya ada hewan yang memang najis, dari asalnya dia najis, seperti bangkai, seperti kotoran, ya, fa asbaha ramadan, kemudian berubah menjadi abu, fa innahu la yathur, karena maka hukumnya dia nggak bisa menjadi suci meskipun sudah berubah menjadi abu. Bistihalatihi, karena dia berubah, likaunihi qad asbaha bisifan ukhra, meskipun perubahannya itu sudah menyebabkan dia berubah menjadi sifat yang lain, yang asalnya dia mungkin kotoran atau bangkai berubah menjadi arang atau berubah menjadi abu, itu tetap hukumnya najis. Ya. Baik, apa itu tiga hal tersebut? Yang pertama adalah al-khamru, yaitu adalah khamr idza takhallalat binafsiha. Khamr apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang perlu kita ketahui sebelumnya yaitu adalah khamr. Apa itu khamr? Secara bahasa khamr adalah sesuatu yang terbuat dari perasan anggur. Sumiyat bidzalika litakmiriha al-aql ay taghtiyatuhu. Kenapa kok khamr ini, ya, dinamakan perasan anggur ini dinamakan khamr? Karena dia takmiriha al-aql, karena takmir. Apa itu makna takmir? Takmir adalah taghtiyah, yaitu adalah menutupi akal. Orang yang minum khamr dia akan akalnya tertutup. Dia nggak bisa berakal, hilang akalnya. Wal khamru syar'an, sedangkan secara syariat apa definisi khamr? Yaitu adalah kullu muskirin di syiddatin mutriba walau min nabidi tamri awil qasabi awil asal aw ghairiha. Yaitu adalah sesuatu yang memabukkan, apapun itu. Baik dari perasan kurma, baik dari perasan anggur, baik dari perasan tebu atau perasan madu yang memiliki di syiddah mutriba, getaran yang bisa membuat orang itu kayak geliang, bahasa Jawanya itu ngefly, pusing dan lain sebagainya. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabdakannya Nabi SAW, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu khamrin haram, dan semua khamr itu haram. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Fal khamru tadhuru bitakhalluli walau ghairu muhtaramah. Tapi khamr itu bisa berubah menjadi suci dengan cara apa? Dengan cara berubah dengan sendirinya menjadi cuka, meskipun khamr itu ghairu muhtaramah, khamr yang bukan muhtaramah. Apa itu? Baik khamr tersebut terbuat dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Ya, wa yallati takunu min nabidi tamr wa nahwihi, li'anna ma kana min nabidi tamri wa nahwihi yudhafu ilaihi al-ma'. Kenapa? Karena enggak harus perasan anggur, bahkan perasan kurma itu juga bisa berubah menjadi khamr. Ya, berubah bisa menjadi khamr. Meskipun itu terbuat dari perasan kurma. Karena kita tahu kurma itu kan kering. Ya, jadi kan otomatis kalau orang mau bikin khamr dengan kurma harus ditambahi air. Ya, jadi kan ada campuran airnya. Dan meskipun khamr yang terbuat dari kurma ini, ya, jadi khamr, kemudian nanti dengan sendirinya dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, meskipun awalnya ketika pembuatan khamr itu ditambah air, tetap
ya tetap bisa menjadi bisa berubah menjadi cuka dan hukumnya bisa menjadi suci, kecuali nanti ada pembahasannya kalau ada khamr terus ditambahi air kemudian hilang khamrnya dan berubah menjadi cuka, nah itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, nanti akan kita bahas. Makanya di sini ada syaratnya, apa itu perubahan khamr menjadi cuka itu yang bagaimana, yang suci itu yang bagaimana binafsiha, dengan sendirinya ya, tanpa ada proses atau pencampuran apapun itu ya. Adapun apabila ada pencampuran di dalamnya, diletakkan di dalamnya sesuatu, nah ini ada kemungkinan dua. Yang pertama, kemungkinan pertama yang dimasukkan adalah sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Maka apabila yang dilemparkan atau yang dicampurkan kepada khamr tersebut adalah sesuatu yang najis, ya, baik najisnya tersebut adalah ma'i'an au jamidan, cair ataupun beku, ya, padat, fa inha idza takhallalat la tadhur. Maka kalau kecampur sesuatu yang najis kemudian setelah itu menjadi cuka, maka hukumnya nggak bisa menjadi suci meskipun sudah berubah menjadi cuka karena dicampur dengan sesuatu yang najis. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang najis itu adalah sesuatu yang padat, dicabut dari khamr itu sebelum menjadi cuka, ya, sebelumnya dia dilemparkan sesuatu yang najis, ya, kemudian diambil barang yang padat itu yang najis sebelum menjadi cuka dan nggak lama terus menjadi cuka, maka tetap nggak bisa menjadi suci. Kenapa? Li'anna najis yakbalut tanajjus, karena sesuatu yang najis itu bisa menerima sesuatu yang najis. Wa amma idza kana al-matru fiha tahiran, adapun apabila yang dilemparkan atau yang ditaruhkan di dalam khamr tersebut adalah sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci, dan apabila yang dilempar itu adalah sesuatu yang cair, maka hukumnya apa? La tadhuru bitakhallul. Maka khamr itu yang ketika dicampur dengan sesuatu yang cair itu enggak bisa, dan kemudian menjadi cuka, enggak bisa menjadi suci. Kenapa? Libaqo idzalikal ma'i al-mutanajjis bil khamr qabla takhalluli fiha. Karena khamr itu yang berubah menjadi cuka, sebelum menjadi cuka dia dicampuri sesuatu yang suci dan ditaruh sebelum menjadi cuka. Maka apa itu? Sesuatu yang suci itu tadi masuk ke khamr berubah menjadi najis. Maka kemudian ketika menjadi cuka, khamrnya sudah jadi cuka, jadi suci, tapi gara-gara kecampur ini, maka ini yang mencampuri ini tetap hukumnya najis, dan gara-gara dia khamr itu yang berubah menjadi cuka nggak bisa menjadi suci, tetap najis. Wa in kana jamidan, kita lihat kalau yang mencampuri khamr dan akan menjadi cuka ini adalah sesuatu yang padat, hukumnya apa? Walam yanfasil minhu syai', dan dari yang padat ini enggak terlepas bagian dari bagi sesuatu yang padat tersebut ketika dicampur. Fa inuzi'a qabla takhallul. Kita lihat, ketika sesuatu yang padat itu diambil sebelum khamr itu menjadi cuka, maka hukumnya tahurat bitakhallul. Maka khamr yang berubah menjadi cuka itu suci. Kenapa? Karena tadi sesuatu yang padat itu diambil sebelum menjadi cuka. Namun apabila sesuatu yang padat itu, yang suci itu dicabut atau diambil setelah menjadi cuka, lam tadhur, maka hukumnya enggak menjadi suci, kholnya alias cukanya. Kenapa? Litanajjusiha bidzalikal mutanajjis fiha. Karena sesuatu yang mencampuri itu, sesuatu yang padat itu, ketika dia masuk ke dalam khamr, dia menjadi mutanajjis, najis. Kemudian dan enggak dicabut sampai berubah menjadi cuka, maka selamanya sesuatu yang mencampur itu tetap mutanajjis meskipun khamrnya sudah menjadi cuka. Ya, seperti itu. Dalilnya apa? Di sini disebutkan dalilnya bahwasanya Rasulullah ketika itu pernah ditanya oleh Sayyidina Anas tentang khamr apabila menjadi cuka. Maka menurut su'ila anil khamr tuttakhadhu khallan. Khamr yang dijadikan cuka. Maka dijawab oleh Rasulullah, la, enggak suci. Kenapa? Ma'ana tutakhad yaitu adalah tu'alaju bi tarhi syai'in fiha litasira khallan. Karena dicampur dengan sesuatu di dalamnya sehingga dia menjadi cuka. Jadi kalau khamr ada campuran-campurannya agar dia bisa menjadi cuka, maka dia enggak sah.
ya maka dia nggak sah, nggak suci, nggak bisa menjadi suci. Baik. Kemudian setelah itu kita tahu bahwasanya khamr itu terbagi menjadi dua. Khamr ada khamr yang muhtaramah, yang muhtaram terhormat, sama ada khamr yang ghairu muhtaramah, khamr yang bukan terhormat. Apa perbedaannya? Khamr yang muhtaramah, khamr yang terhormat, yaitu adalah khamr yang diperas dengan maksud atau tujuan agar dia menjadi cuka, atau tidak ada maksud apapun ketika dia mengolah perasan anggur atau perasan kurma itu. Nggak ada niat apapun, niat dijadikan khamr atau niat jadikan cuka, nggak ada niatan apapun, ya. Atau asoroha ahadun minal kuffar walau biqasdil khamriyah, atau yang memeras anggur atau kurma atau yang lain sebagainya itu adalah orang kafir, dan baik dia memiliki tujuan memeras anggur itu untuk dijadikan khamr atau dijadikan cuka, selama itu yang memeras dan yang bikin adalah orang kafir, maka itu termasuk khamr yang muhtaramah. Karena orang kafir gak apa-apa mengkonsumsi khamr, orang kafir, orang yang bukan Islam. Wa amma ghairul muhtaramah, adapun khamr yang gak terhormat itu yang bagaimana? Yaitu adalah yang memeras daripada asal khamr itu adalah orang muslim. Biqasdil khamriyah, dengan maksud untuk membuat khamr, maka itu langsung bukan muhtaramah. Ya, bukan muhtaramah, bukan terhormat. Fahadhihi turuq, maka hukumnya khamr yang dibuat untuk perasan itu yang dibuat sengaja untuk dijadikan khamr atau minuman keras, itu wajib ditumpahkan, wajib dibuang, kecuali apabila sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maka hukumnya sudah menjadi suci, nggak boleh kita untuk membuangnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada orang orang muslim, dia bikin khamr, a'udzubillah min dzalik, kemudian dia jual, itu sebenarnya hukum Islamnya kalau dia tahu wajib dia buang, karena khamr sesuatu yang khamr dan yang meres orang muslim, wajib dibuang, wajib dibongkar, wajib dibuang. Tapi kalau yang bikin orang kafir, nah ini nggak boleh, karena kita nggak berhak dengan miliknya orang kafir, dan itu menurut pemikiran mereka atau agama dia nggak apa-apa mengkonsumsi khamr, maka termasuk khamr yang muhtaramah atau khamr yang terhormat. Baik, kemudian apabila khamr itu menjadi suci gara-gara bitakhallul, gara-gara menjadi cuka dengan sendirinya tadi, maka tahura ma'aha ina'uha bagi ta'uha, maka wadahnya dan tutup daripada khamr itu yang berubah khamrnya menjadi cuka ikut menjadi suci. Jadi nggak cuma khamrnya saja, nggak cuma khamrnya menjadi cuka saja yang suci, tapi wadahnya juga menjadi suci, tutupnya juga menjadi suci, meskipun itu wadah dari sesuatu yang najis sebelumnya. Wa idza nuqilatil khamru min adh-dhil ila syamsi aw aksi, apabila khamr itu dipindah dari tempat yang teduh kemudian dipindah ke tempat yang terkena sinar matahari, aw aksi, atau sebaliknya dari tempat yang matahari ke tempat yang teduh, atau walats hatta irtafa'at, atau sampai mendidih khamrnya, sampai naik air khamrnya itu, fal hadza minal mu'alajah allati la taj'aluha tadhuru idza ista'alat ilal qawlin amla, maka apakah ini termasuk proses yang dilarang, yang dapat mencegah khamr itu menjadi suci ketika menjadi cuka. Nah, ini gimana hukumnya? Maka jawabannya adalah anna hadhihi laysat minal mu'alajah al-mani'a laha min at-tadhhir idza asbahat khullan. Ini bukan termasuk mu'alajah, bukan termasuk proses atau campur tangan dari seseorang agar khamr itu berusaha berubah menjadi cuka yang mencegah dia menjadi suci. Ya, kan kita tahu syaratnya khamr yang menjadi suci, menjadi cuka dan hukumnya menjadi suci itu nggak boleh ada campur aduk oleh orang-orang. Murni dia berubah dengan sendirinya. Boleh bukan fermentasi, dicampuri apapun, atau ada olah tangan manusia, campur tangan manusia, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma dipindah saja dari tempat yang keteduh, tempat yang kena matahari, atau tiba-tiba dia mendidih sendiri seperti itu, maka itu nggak masalah, tetap bisa menjadi suci cuka tersebut. Baik, yang kedua daripada hal yang berubah dari najis ke yang suci, apa itu? Jildul maitati idza dubigha, yaitu kulit bangkai apabila sudah disamak,
Dubigo, disama. Ya. Bangkai itu apa sih? Di sini bangkai maitah, bangkai itu adalah mauzilat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah, yaitu adalah hewan yang diambil kehidupannya atau hilang kehidupannya tanpa dengan penyembelihan secara syariat. Ya, seperti orang yang berkorban kan disembelih sesuai syariat dengan benar, maka itu menjadi suci. Tapi bangkai, misalkan kita tahu tiba-tiba mati sendiri karena mungkin kejirat, terikat oleh oleh talinya, atau dia kecepit atau lain tertabrak, kemudian dia mati sendiri tanpa ditebeleh, ini menjadi bangkai. Baik, maka di sini yang dimaksud daripada kulit bangkai yang bisa disucikan dengan disama itu adalah semua kulit hewan yang meninggal karena mati. Ya, jadi kulit hewan yang najis karena mati, yang menjadi najis karena mati. Apa itu? Maka yang dimaksud yang masuk daripada definisi ini itu adalah hewan atau kulit hewan yang bisa dimakan, yang mana mati karena bukan disembelih. Mati karena bukan disembelih. Misalkan ada sapi, tiba-tiba kita tahu sapi di hutan kok tiba-tiba mati sendiri. Oh, ternyata ada bekas gigitan hewan yang lain. Ya, atau sebelum orang korban ternyata sapinya mati karena sakit. Nah, ini kan jadi bangkai. Terus kalau kita mau membuang semua, sayang. Dagingnya tetap haram, tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini gimana solusinya? Yaitu solusinya bisa dengan disama. Wajudul ghairil ma'kul, dan termasuk juga kulit hewan yang nggak bisa dimakan, yang mana najis bil maut, menjadi najis ketika sudah mati. Ma'akaunihi tahiran fi hali hayatiha, padahal dia suci ketika dia masih hidup. Misalkan singa, macan, buaya, kan suci, bukan hewan yang najis, bukan seperti babi, bukan seperti anjing, akramakumullah. Ya, tapi ketika dia mati, maka dia menjadi bangkai. Maka kulitnya boleh diolah, dagingnya tetap haram. Ya. Wa kharaja bidzalik, dan keluar daripada definisi kulit yang boleh disama, yaitu adalah kulit al-kalb, kulit anjing atau kulit babi, atau peranakan dari keduanya. Kenapa demikian? Karena atau peranakan dari salah satu keduanya. Ya. Kenapa? Karena memang anjing sama babi itu dari asalnya dia najis. Ketika hidup saja najis, apalagi ketika mati. Berbeda seperti singa misalkan. Singa suci, tapi kalau dia mati, maka dia menjadi najis. Kulitnya misalkan itu boleh diolah dengan cara disama. Kalau nggak disama nggak boleh, najis, bangkai. Seperti itu. Wamin kalam musannif na'rifu anna jidal maita alladhi yanjuju kama dzakarna yadhuru bidawam. Maka kita tahu dari perkataannya musannif pengarang kitab, kulit-kulit yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang meninggal, yang najis, menjadi bangkai karena mati, ya, itu bisa menjadi suci gara-gara disama. Dan apa itu pensamaan? Itu apa? Pensamaan adalah naz'ul fadalat biharrif, pencabutan atau pengambilan mufadalat, kelebihan-kelebihan, kotoran-kotoran, biharrif, dengan sesuatu yang hirif, panas atau pedas. Walau najisan, meskipun sesuatu yang pedas itu panas, yang memiliki tekstur panas itu najis. Bihaitsu law nuqi'a fil ma' lam yad'ud ilaihi natan wal fasad. Sekiranya kulit itu, kalau seandainya kulit yang sudah disama, ketika dia dicelup, direndam di dalam air, maka nggak kembali bangkai, nggak kembali basi, dan nggak kembali rusak. Wal hirif, dan yang dimaksud hirif, yang pedas itu, panas itu apa? Mayal dagul lisan, yang menyengat lesan. Jadi nggak cuma pedas-pedas seperti lombok nggak bisa. Lombok itu cabai itu nggak bisa dengan apa untuk menyamak kulit hewan bangkai, itu nggak bisa. Lombok itu nggak bisa. Oh, pedas itu enggak, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya ada mayal dagul lisan, yang ada sengatan di lisan. Kalkorot, seperti kotoran, ya, kotoran burung. Wa kusyuri rumman, kulit-kulit delima. Walau kana hirif, wal korot itu burung sejenis daun bidara, seperti itu. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang hirif, yang panas itu adalah sesuatu yang najis, seperti kotoran burung, seperti kotoran merpati, ya, itu bisa. Wal meleh,
laisa bihrif. Dan garam itu bukan termasuk yang hirif, bukan termasuk pedas, panas, nggak bisa. Nah, karena garam nggak bisa mencabut fadalat, kelebihan kotoran-kotoran yang ada di kulit hewan bangkai itu tadi. Wa a'udzu lil jildi wal fasad wal matan idadu bighabi. Dan tetap kalau seandainya ada orang menyamak pakai garam, itu kalau ketika dicemplungkan ke dalam air tetap basi, tetap rusak bangkai. Nah, makanya pencamaan ini harus penting, harus tahu. Nggak cuma pakai bahan-bahan kimia, sebenarnya harus memang kimia, tapi yang harus memiliki tekstur atau sesuatunya itu yang menyengat, seperti kulit delima, alkorot, itu burung daun bidara dan lain sebagainya, seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit yang bangkai, kulit hewan bangkai itu bisa, apabila disamak itu bisa menjadi suci. Wa idza dubighal bil hirif, maka apabila kulit itu sudah disamak dengan sesuatu yang pedas, yang menyengat itu tadi, maka hukumnya menjadi suci. Baik yang suci adalah bagian zahir atau batin, zahir kulit atau batin kulit. Ya. Dan zahir daripada kulit hewan yang disamak itu menurut Imam Ibnu Hajar ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar adalah malaqaud dabil, apa yang menyentuh atau yang digosok dengan sesuatu yang menyamak itu tadi. Ya, jadi misalkan seperti ini misalkan yang disamak bagian ini saja. Ya, maka ini zahir. Ini nggak disamak, maka ini termasuk batin, dan bagian yang dalam ini, tengah-tengah ini juga termasuk batin. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli enggak. Menurut Imam Romli adalah bibatinihi ma baton wa bidhahiri ma dhahara min wajh. Menurut Imam Romli yang termasuk zahir daripada zahir daripada kulit hewan yaitu adalah ini sama ini. Ini zahir. Tapi menurut Imam Romli yang batin itu adalah bagian dalamnya, memang batin. Jadi beda ya. Menurut menurut Imam Ibnu Hajar yang zahir itu adalah yang terkena samaan, karena mungkin ada caranya sendiri orang yang menyamak, itu mungkin bagian luarnya saja, maka dalamnya ini termasuk batin, dan termasuk tengah-tengah ini menurut batin, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli enggak, dalam ini sama ini zahir, yang tengah-tengah yang di dalam ini adalah batin. Wa idza dubighal jildu bil hirif, apabila kulit itu sudah disamak dengan sesuatu yang menyengat, yang pedes tadi itu, maka wajib dibasuh, wajib dicuci dengan air setelah disamak. Kenapa? Karena al-hirif, sesuatu yang menyengat, yang pedas tadi itu, apabila dia adalah sesuatu yang suci seperti kulit delima, maka sungguh sesuatu yang dibuat nyamak tadi itu sudah menyentuh kulit yang dia najis. Kan asalnya kulitnya najis. Maka fatanajjasal jildu ba'da dabghihi bihi. Maka kulit meskipun sudah disamak, dia menjadi mutanajis, alias terkena najis. Kita tahu misalkan ini kulit delima, kita buat mensamak. Nah, setelah disamak kan dia menjadi suci. Tapi kulit delima yang awalnya kan dia menyentuh sesuatu yang najis, yaitu kulit bangkai. Maka sudah ini kulit delima terkontaminasi menjadi mutanajis, terkena najis. Maka di sini juga digosokkan kepada kulit bangkai yang berubah menjadi suci, tapi gara-gara dia terkena kulit delima yang mutanajis, maka kulit bangkai itu juga menjadi mutanajis, maka perlu dibasuh dengan air. Wa in kana al-hirif najisan, tapi kalau sesuatu yang hirif, yang menyengat itu adalah najis, seperti kotoran kotoran merpati, itu jelas itu diusap-usap, dibersihkan, kan najis. Dari najis terus terkena najis, meskipun ini sudah menjadi suci tapi masih terkena najis, wajib dibasuh. Ini tambah jelas lagi zahir. Wa inna ma aujabu ghuslahu ba'da dabghi, maka hukumnya para ulama itu mewajibkan membasuhnya atau mencucinya setelah disamak itu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau akhadtum ihabaha." Bagaimana sih kalau antum mengambil ihab? Itu ihab kulit yang belum disamak.
Qalu innaha maitah, itu maitah bangkai wahai Rasulullah. Faqala yutahhiruha al-ma'u wal qardu. Sungguh bangkai itu, kulit daripada hewan bangkai itu bisa menjadi suci dengan air dan dengan korot atau burung bid'ah, daun bidara atau yang semacamnya dari sesuatu yang herif. Ya, riwayat Imam Abu Daud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Yang ketiga daripada hal yang suci daripada sesuatu yang najis yaitu adalah wa maswara hayawanan, sesuatu bangkai yang berubah menjadi hewan. Ya, di sini dicontohkan oleh para ulama fikih, dzalika kal maitati idza sarat dudan. Ada bangkai tiba-tiba dari bangkai tersebut tercipta atau terciptalah dudan. Cacing atau set mungkin ya, belatung seperti yang kita ketahui. Wa nadzara ba'duhum fi hadza tsalits. Dan sebagian orang ulama itu mengomentari, ini masih jadi pertimbangan ini. Kenapa? Karena kemungkinan bihtimali kaunil hayawan makhluqan fiha la minha. Kemungkinannya itu sebenarnya hewan itu bukan tercipta dari bangkai, tapi cacing tersebut itu tercipta di dalam bangkai, bukan dari bangkai. Beda ya. Beda antara tercipta di dalam bangkai dan dari bangkai. Nah, jadi makanya di sini masih ada perdebatan. Masih ada perdebatan antara para ulama. Faqala, maka sebagian ulama itu tadi mengatakan bahwasanya la yahsunu tamtsilu bih. Kayak yang ketiga ini kayak nggak pas kalau dijadikan contoh atau dijadikan cacing itu yang tercipta di dalam bangkai itu kayaknya kurang pas kalau dijadikan contoh. Tapi kalau seandainya ada contoh yang lain mungkin lebih tepat. Tapi di sini cukup sekian pembahasan daripada hal-hal yang berubah dari sesuatu yang najis berubah menjadi suci, yaitu 3 hal itu tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bishawab.